Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa GBI Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya untuk saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran. Ayo saudara, kita akan sama-sama untuk saat ini sejenak dalam 1 jam ke depan kita mau berdoa, memuji, menyembah. Kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan doa-doa profetik. Lalu kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Mari kita akan satukan diri, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami rindu Tuhan. Tuhan permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan. Di dalam hadirat-Mu itu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu itu ya Tuhan, kami mengalami ya Tuhan kelegaan, ketenangan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa segenap hatiku, ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di
bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah. Mari kita sembah. Ku sembah Dia di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Tempatku di dunia, sembah mulialah nama-Mu. Sembah mulialah Haleluya. Ku sembah di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, Yesus, sembah Kau di tempat yang maha kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu
Bapak Ibu Saudaraku berdoa, ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudaraku. Ayo saudara buka suaranya. Ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mari ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan, perlindungan, pemeliharaan. Mari datang pada Tuhan. Tuhan buka suaranya. Doa saudaraku. Terima kasih ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk perlindungan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kebaikan, kekuatan kami. Terima kasih untuk menara doa yang Tuhan sudah pimpin hingga saat ini ya Tuhan. Kami boleh saling ya Tuhan membangun, menguatkan, dan bisa melihat karya Tuhan yang besar, yang ajaib di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang membebaskan kami dari lubang kebinasaan. Oh ya lama-lama, Engkau yang memberkati yang Tuhan hidup kami. Oh ya lama-lama. Doa saudara. Terima kasih untuk anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pekerjaan, pelayanan, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Mari bersyukur saudara. Buka suaranya. Oh ya oh ya. Segala puji syukur bagimu, hanya bagimu terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Yes, namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Shalab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 ala. Shalab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 ala. Hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Yes, masuk hadiratnya saudaraku. Oh ya labang asyalabalabalabalabalabala. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusan-Mu Bapa, penuh ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, kita ada berhadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Saudara, ini saat kita berdoa. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang maksimal. Yang dimana kita punya pengertian akan kuasanya, akan kasihnya yang besar. Mari berdoa, saudaraku. Minta sesuatu yang besar dengan hati yang tulus. Mari saudara berdoa. Saya bisa berdoa untuk keluargamu. Saya bisa berdoa minta Tuhan untuk anak-anakmu. Doa saudara untuk masa depan mereka. Berdoa untuk pekerjaan. Mari doa saudara. Berdoa untuk bisnismu. Datang pada Tuhan Yesus sekarang. Bawa itu, sebut itu kepada Dia. Kita ada dalam hadiratnya sekarang. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, ayo berdoa, buka suaranya saudara. Kita ada di menara doa. Tuhan Yesus, berdoa saudara untuk kesembuhan atas sakit penyakitmu. Tuhan berikan iman. Saya mau sepakat bersama saudara. Berdoa saudaraku, biar rakyat Tuhan kami bisa makin kenal Tuhan. Berdoa minta Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yes, Tuhan perluas daerah kami Tuhan. Oh ya la bakasini bila bala bala bala. Minta perlindungan Tuhan, lindungi Tuhan. Kami butuh perlindungan. Kami butuh kuasa-Mu yang lebih besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa ini Tuhan. Secara khusus apapun pergumulan mereka. Dan aku percaya ketika kami berdoa sepakat bersama, mukjizat itu terjadi. Tuhan dengarkan doa kami. Tuhan dengarkan seruan doa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mukjizat itu masih ada. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Engkau membuka pintu-pintu ya Tuhan. Untuk siap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga, saat ini juga kami berdoa untuk proses dan masa transisi. Ya Tuhan, pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru. Pelantikan tanggal 20. Ya Tuhan, Oktober nanti Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri memberikan hikmat-Mu kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Untuk dapat memilih dan menempatkan orang-orang yang takut Tuhan. Yang akan menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Dengan adil, dengan benar. Ya Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa. Terima kasih untuk anggota DPR, MPR, DPD yang terpilih. Mereka bisa bekerja ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Biar Engkau lawat Indonesia. Engkau lawat kota demi kota di Indonesia. Engkau lawat siap rumah-rumah ya Bapa. Ada doa, pujian, penyembahan ya Bapa. Bahkan ada tarian di jalan-jalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi satu revival besar atas Indonesia. Atas keluarga-keluarga. Atas rumah-rumah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu penuh
Kita naikkan nyanyian ini saudara. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Shalom saudara. Mungkin ada di antara saudara ya yang membuka daripada tayangan pelayanan Menara Doa ini. Entah kapanpun itu saudaraku, ya kan Tuhan taruh di hati saudara saya untuk berdoa untuk saudara. Hari ini saudara rasa putus asa. Hari ini saudara saat ini saudara merasa putus asa, rasa susah. Saudara bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa aku Tuhan? Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan mengasihi saudaraku. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan mau saudara bangkit. Ayo kita doa, percaya, serahkan hatinya, hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada penyakit, saudara, penyakit yang cukup parah yang saudara sedang alami hari ini. Saya tidak tahu itu apa. Beberapa di antara saudara mungkin mengalami masalah keuangan. Saya rasa tidak ada jalan lagi. Jangan putus asa. Jangan akhiri hidupmu dengan cara yang tidak benar. Kita berdoa bersama saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk anakmu ini Tuhan. Jamah anakmu ini. Jamah dia Tuhan. Jamah. Kuatkan hatinya Tuhan. Aku minta hadirat-Mu. Aku minta urapan kasih-Mu. Memperbaharui kembali hatinya Tuhan. Menguatkan dia Tuhan. Aku percaya mujizat masih ada baginya. Sembuhkan sakitnya ya Tuhan. Sembuhkan sakitnya ya Bapa. Tuhan tolong. Dengar cerita hati kami ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anakmu ya Tuhan. Sedang berputus asa. Dengan keuangan, masalah keuangannya Tuhan. Yang melihat tidak ada jalan lagi. Hari ini Tuhan, berikan iman untuk bisa melihat. Mujizat masih ada baginya. Tuhan, aku berdoa kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu bekerja untuk anakmu ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, mari. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari nyanyikan saudara. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini sebagai doa kami Tuhanku. Buka suaranya saudaraku yuk. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap
Ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu panggil Yesus. Ayo panggil Yesus saudara. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, panggil Yesus. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan, dia diselamatkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Bawa kami Tuhan makin mengerti. Ajar kami untuk bisa melihat, ya Tuhan, kekekalan itu. Bisa berpikir akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat-Mu Yesusku. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan, keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, entah mengidap ADHD, autis, apapun itu ya Tuhan. Aku minta mama papa ini Tuhan, Kau berikan kekuatan, ya Tuhan, kesabaran, ketabahan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Pada saat ini Tuhan, lawat, Tuhan, jamah mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan, berikan masa depan yang terbaik buat mereka. Beri buat mereka menjadi seorang pendoa-pendoa yang bisa berdoa seperti Yabes berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Tuntun kami Tuhan. Tuntun hidup setiap kami ya Bapa. Setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang mengikuti ya Tuhan program ini. Aku sepakat berdoa untuk pelayanan mereka. Tuhan, berkati pelayanan mereka. Urapi ya Tuhan dengan urapan yang baru, urapan yang segar, pewahyuan firman-Mu ya Tuhan. Lipat gandakan jumlah jiwa yang Tuhan percayakan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ya benar Yesus. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu.
berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, Tuhan tahu kerinduan hati setiap kami. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan, makin kenal Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja hati kami tenang. Tuhan, sekali lagi aku berdoa, jamah setiap kami. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Ya Yesus, mari datang pada Tuhan saudaraku, katakan, panggil Tuhan. Tuhan hadir di sini. Ya Yesusku, ya Tuhanku, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berbicara secara pribadi buat kami lewat firman-Mu. Kami sudah berbicara Tuhan, kami sudah ungkapkan seluruh isi hati kami, rasa syukur kami, permintaan kami, harapan-harapan kami kepadamu di menara doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan tahu kami mengasihi-Mu, kami cinta Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Bicara buat kami Tuhan, bicara secara pribadi, secara khusus buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku, silakan untuk balik Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang doa ya, tentang visi yang besar dengan doa yang tulus ya, visi yang besar dengan doa yang tulus. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin ya kita menjalani kehidupan yang Tuhan ingin kita itu bisa jalani hidup yang maksimal. Maksimal menurut ukurannya Tuhan. Ya, dengan visi yang besar. Ya, dengan punya visi-visi yang besar. Punya impian-impian yang ingin ya kan saudara melakukan ya kan sesuatu untuk Tuhan. Tapi yang berakar pada pengetahuan tentang kuasa dan kasih-Nya. Nah, saudaraku Yesus, saya ingin ajak saudara untuk melihat tentang bagaimana doa itu bisa mengubah. Doa itu bisa mengubah kehidupan kita. Ya, seberapa besar kita menaikkan doa-doa kita itu. Ya saudara, bukan cuma sebesar itu. Bahkan Alkitab katakan
Allah dapat bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Efes 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan tuh ingin kita memiliki satu doa yang besar. Yang besar. Yang lebih besar lagi. Supaya Tuhan bisa melimpahkan saudara. Bisa bekerja jauh lebih besar lagi. Melampaui daripada apa? Keterbatasan kita. Saudaraku Yesus, ya kan? Nah, untuk bisa memiliki visi yang besar itu bisa diwujudkan, digenapi dalam hidup kita, saudaraku, ya. Kita harus pertama memiliki kehidupan doa yang tulus, ya. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan doa yang apa? Yang tulus, ya. Saya teringat dengan Yabes nanti tanggal 10 bulan 10 2024 ya, beberapa hari lagi ya saudaraku ya, seminggu lagi itu akan ada pembukaan Miracle School saudara. Itu anak-anak untuk yang berkebutuhan khusus seperti autis, ADHD atau yang nggak susah bicara dan lain sebagainya. Nah, saya tuh teringat saudaraku, waktu saya baca satu tulisan-tulisan tentang Yabes, ya, tentang Yabes. Nah, hari ini saya akan bahas tentang Yabes. Sebenarnya Yabes itu juga menurut daripada salah seorang tokoh Alkitab ini, dia bilang Yabes ini itu masuk dalam kelompok anak yang berkebutuhan khusus. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 4 ayat 9, ya. 9 itu dikatakan gini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberikan ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, saya awalnya memang juga lihat bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan tidak sakit. Tapi kenapa harus ditulis? Sakitnya bukan cuma sekedar melahirkan. Setelah dia melahirkan Yabes, dia mengasuh Yabes, dia membesarkan Yabes, ibunya susah. Sakitan ini namanya sorrowful, benar-benar menderita, susah. Saya juga bisa mengerti ya, beberapa mama, ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus pasti cukup menderita, cukup lelah dan capek dengan anak-anak yang seperti ini. Saudara Yesus, tetapi Tuhan kasih pesan hari ini sama saya. Ya, saya sudah cukup lama menara doa, biasanya ada yang pimpin nyanyi. Tapi tiba-tiba tadi tuh waktu ini ya kan doa saya pribadi, Tuhan bilang kamu yang pimpin. Saya enggak tahu ada doa tadi yang saya naikkan, yang saya tidak pernah pikirkan, skenario kan gitu loh. Ada berapa di antara kita yang mungkin sedang putus asa, bahkan mau bunuh diri tadi. Saudaraku, sebenarnya sudah hopeless, gak ada harapan lagi. Keadaannya udah gak ada harapan lagi. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, bangkit, ayo, doakan gitu. Tadi saudaraku. Nah, seperti juga halnya ibunya Yabes. Tetapi saya yakin saudaraku, ya kan Alkitab juga kata, apa yang menyebabkan Yabes lebih dimuliakan? Padahal dia anak berkebutuhan khusus. Boleh dikata, disable. Saudaraku. Saudara, saya yakin. Karena ibunya mengajar dia tentang doa. Katakan amin. Ibunya ngajar tentang doa. Peran ibu saudara ya. Saya melihat di dalam Alkitab ya. Coba saudara lihat tentang baca sejarah raja-raja Israel. Sepanjang ibunya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Maka anaknya akan jadi raja. Itu menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Ketika si raja menikah dengan perempuan, saudara, yang tidak takut Tuhan, yang jahat, maka anaknya akan jadi raja yang jahat berikutnya, saudaraku. Nah, saya percaya Yabes, ini kenapa ditulis ibunya bukan bapaknya yang sakit, susah. Saya yakin ibunya percaya kepada Allah Israel. Ini Yabes kan keturunan Yehuda ini, sudah. Dia ajar tentang hal berdoa.
Saya mau berbicara tentang bapak atau ibu ya, mama, siapapun. Mungkin ada anak-anak kita ngalamin keterbatasan di dalam mungkin IQ-nya, pendidikannya atau fisiknya, apapun itu saudaraku. Kalau Tuhan bisa ubah Yabes, dia bisa ubah juga anak kita. Yang percaya katakan amin. Itu saya yakin. Saya yakin saudaraku, ya kan apapun itu. Nah, kita lihat saudara bagaimana Yabes berdoa. Nah, ada 3 pokok doa yang didoakan Yabes. Saudara tahu ya. Yang pertama adalah Yabes berdoa memohon berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia berdoa ya di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 kita baca sama-sama. Ya 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terus kalimat selanjutnya apa saudara? Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara yang kasih Kristus, jadi yang pertama adalah Yabes berdoa supaya dia minta Tuhan memberkati dia. Berlimpah-limpah, ya, katakan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini kesannya nih doa ini adalah doa orang egois sih saudara ya. Ya, seperti kenapa kok Tuhan sendiri mengajarkan berilah kami makanan kami pada hari ini yang apa? Secukupnya. Tapi kok ini minta berlimpah-limpah, apa nggak serakah ini? Enggak. Saudaraku Kristus, ya kan? Tidak egois terserah. Memang bagi Tuhan meminta berkat itu tidak ada masalah. Katakan amin. Minta diberkati tidak ada masalah. Karena Tuhan memang ingin memberkati hidup kita. Ya kan? Ya kan? Sepanjang hal itu sesuai dengan kehendak dia. Yang percaya katakan amin. Pertama minta doa berkat. Ya kan? Saya percaya mintanya berlimpah-limpah supaya apa saudara? Ya kan? Ada bagian-bagian yang kita bisa berikan untuk orang-orang banyak. Katakan amin. Yang kedua adalah apa saudara? Yabes berdoa memohon kuasa Allah itu bekerja dalam hidupnya. Saudara, dia berkata kiranya tanganmu menyertai aku. Yabes minta kuasa. Kenapa saudaraku? Ya, karena Yabes itu tahu kalau dia memperoleh lebih banyak tanah, dia punya lahan lebih luas. Ya kan saudara, perkebunan, pertanian yang lebih besar. Saudara pasti, saudara tuntutannya, tanggung jawabnya pun lebih besar. Jadi dia butuh pertolongan Tuhan untuk mengelola semuanya ini. Saya juga berdoa saudara, kalau saudara sudah berdoa minta diberkati Tuhan. Usahanya, karirnya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Jangan lupa tambahkan lagi minta. Saudara, tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Minta tangan Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Ini bicara kerendahan hati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Justru di saat aku makin sibuk. Saudara makin diberkati. Makin sukses. Aku butuh yang namanya kekuatan, kuasa, pertolongan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan lupa justru sama Tuhan. Jadi sibuknya sibuk, jalan-jalannya sibuk, belanjanya sibuk, apanya sibuk itunya. Enggak, saudara harus lebih lagi sungguh-sungguh. Pertama, berdoa minta berkat Tuhan. Yang kedua, berdoa minta kuasa. Yang ketiga, Yabes berdoa minta apa? Perlindungan Tuhan atas hidupnya. Kiranya engkau melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa Yabes minta perlindungan Tuhan? Karena Yabes itu tahu semakin suksesnya kita akan semakin banyak pula apa? Kritik. Ya. Yang akan kita terima. Semakin saudara sukses, makin banyak orang-orang yang iri dan cemburu. Yang akan berbuat sesuatu tuh saudara. Untuk menjatuhkan. Hal yang sama. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita kuat sebagai orang Kristen,
semakin banyak iblis yang akan mengganggu kita. Saudara dan saya membutuhkan apa? Perlindungan Tuhan. Saudara masuk menara doa, ya, luangkan waktu sejam di menara doa tiap harinya. Saya yakin ini tanda kerendahan hati kita. Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Tuhan, aku butuh tangan-Mu menyertai aku. Kuasa-Mu menyertai aku. Hikmat-Mu menyertai aku. Aku butuh Tuhan, kuasa-Mu. Katakan amin. Itu kuasa. Kuasa Tuhan bisa dalam bentuk apa? Dia kirim orang-orang untuk menguatkan kita. Ya kan, menambah kekuatan kita. Ya saudara, yang ketiga, kita terus berdoa minta Tuhan lindungi aku. Ketika kita mengalami serangan-serangan, tantangan-tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup kita, doa Tuhan lindungi aku. Lindungi aku. Dengan cara yang ajaib. Dia akan pakai, bahkan sering kali Tuhan bisa pakai saudara, orang-orang yang tidak percaya sama Kristus. Untuk menolong kita, untuk melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kesaksian saudara kita kan, kita juga di dalam pelayanan di GBI Musi Palam Indah ini saudara, MPI ini. Kita berdoa selalu kan minta Tuhan, setiap doa saya Tuhan berkati umat-Mu nih. Berkati jemaat, selalu doa berkat selalu. Saya Tuhan berkati saya berlimpah-limpah Tuhan. Supaya saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya bisa terus memikirkan apa yang harus saya kerjakan. Apa yang harus saya buat untuk orang-orang bisa makin kenal Tuhan, makin bertumbuh, makin banyak ditolong oleh Tuhan. Kita butuh Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua adalah kita butuh kuasa Tuhan. Di dalam kuasanya sudah ada hikmat Tuhan juga saudaraku. Kita butuh saudaraku. Saya percaya ya kan Tuhan ini kan. Jadi apapun yang ingin Tuhan, yang saudara ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kata kuncinya apa? Doa. Katakan amin. Doa saudaraku. Ada banyak orang Kristen sudah lama tinggalkan kehidupan doa. Ayo saudara doa lagi. Kadang-kadang doa itu bukan melulu hanya kita bicara sama Tuhan. Kalau saudara bisa melihat doa itu menjadi satu kesatuan adalah dalam bentuk apa? Doa, pujian, penyembahan. Saudara baca Alkitab dan dengarkan firman Tuhan. Itu satu kesatuan. Ya saudara, itu namanya apa saudara? Bergaul erat dengan Tuhan. Katakan amin. Ketika kita naikkan nyanyian pujian. Ya saudara, penyembahan. Pujian kita akan menguatkan roh doa kita. Yang percaya katakan amin. Sebelum saudara doa, nyanyi dulu. Nyanyi, ya kan kuatkan roh doa. Ya saudaraku ya, kuatkan roh doa kita. Roh doa kita itu akan menguatkan apa saudaraku? Iman kita. Katakan amin. Makin kita berdoa, kita doakan firman Tuhan yang kita dapat, yang kita sudah pelajari. Kita doakan firman Tuhan itu. Maka saudara firman itu akan menjadi firman yang hidup. Firman rema. Karena dihidupi oleh Roh Kudus. Karena di dalam hadiratnya kita perkatakan firman itu. Roh Kudus itu bekerja. Katakan amin. Sehingga muncul iman. Nah iman inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada saudara. Kepada kita. Katakan amin. Banyak orang berpikir. Kalau saya berdoa. Tuhan harus jawab saya. Ya Tuhan akan jawab kalau dia bisa melihat iman di dalam hati kita. Katakan amin. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Katakan amin saudara. Nah iman kita akan menguatkan apa saudara? Ketaatan kita. Tindakan ketaatan kita. Karena kita punya iman saudara. Maka kita mau melangkah. Mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Saudaraku ya kan. Tanpa kita memperdebatkannya. Saya kasih contoh saudaraku Yesus ya. Ya setiap banyak kali dalam kehidupan kita saudara. Saya melihat bahwa ya kan saudara bahwa mujizat itu datang. Ketika kita saudaraku ya kan mentaati perintah daripada Tuhan. Katakan amin. Jadi apapun yang kita inginkan. Ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berdoa. Katakan sama dengan saya berdoa. Berdoa. Ayo berdoa. Ya berdoa.
Tapi pertama-tama dalam doa kita harus selaraskan motivasi di balik daripada doa-doa kita. Makanya saudara, visi yang besar itu akan terwujud kalau ada doa yang tulus kepada Tuhan. Katakan amin. Ketulusan doa ini adalah doa Yabes, ini contohnya. Saudaraku, ya kan? Yabes doakan 3 hal. Pertama apa saudara? Yabes berdoa untuk minta berkat Tuhan. Yang kedua, ya kan? Berdoalah untuk minta kuasa Tuhan. Yang ketiga, berdoalah untuk minta perlindungan Tuhan. Kemudian, nantikanlah Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Yesus Tuhan gembala aku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Mari saudara berdoa. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan percayakan kami dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Kau perluas ya Tuhan daerah kami. Tuhan kiranya tangan-Mu menyertai setiap kami. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau lindungi setiap kami. Sehingga kesakitan tidak menimpa setiap kami Tuhan. Aku berdoa secara pribadi. Bangkitkan kembali roh doa di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan, permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan ya Tuhan sekali lagi berkat-Mu Tuhan anak-Mu. Berikan kami kuasa-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tolong setiap kami Tuhan, tolong kami. Bantu kami. Juga lindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus kami ingat ada Tuhan yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti yang ketertib. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Buka cawan. Demikian dia mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dibenterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu.
Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.